Kayak warung, tapi yang jualan sampai yang beli bocil semua. Kayak gimana tuh, Bos? Di warung ini nggak cuma jual jajanan aja, tapi jual mainan yang tujuannya juga buat edukasi. Dijamin, anak-anak bakalan lupa gadget deh kalau udah ke warung yang ada di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur ini. Halo Bos, aku Lita. Dan aku Cira. Kita dari Warung Bocil. dan di sini adalah wadah untuk anak-anak belajar jualan, berkreasi dan juga bermimpi. Mau tahu keseruan hari ini? Tetap di Cuan Bos. Nggak sembarang bikin warung aja nih, Bos. Kak Lita mengutamakan produk-produk yang dijual tuh hasil karyanya sendiri. Terutama produk yang tujuannya untuk mengasah keterampilan dan bisa kasih edukasi juga ke anak-anak. Jadi buat perusahaan, orang tua, atau individu yang mungkin pengen custom desain di Bocil, itu bisa banget juga ya. Kreativitas dan idenya kayak gimana, karena kita siap dikonsultasiin seputar ide kreatif kalian. Produk unggulannya nih ada di pop-up art gitu, Bos. Itu loh, Bos, seni keterampilan dari kertas yang dibuat seakan-akan ada efek timbul alias 3 dimensi gitu. Desain pop-up-nya dibikin simple tapi tetap eye-catching gitu, Bos. Gak jauh dari gambar profesi atau imajinasi yang related gitu sama anak-anak. Ternyata bocil-bocil ini tuh punya daya beli juga loh gitu. Jadi mereka bisa mengakses misalnya hadiah-hadiah yang tadinya cuma buat orang dewasa gitu, tapi mereka bisa mengakses dengan harga yang murah. Ada juga nih, Bos, anak-anak yang ikut bantu jaga warung. Bukan dipekerjakan ya, Bos, mereka kesini atas kemauannya sendiri. Karena sebenarnya nih, Bos, mereka kesini full belajar dan main. Orang tua mereka pun udah mengizinkan anak-anaknya main ke warung. Yang awalnya mungkin mereka kesini tuh hanya untuk jajan, main, terus tiba-tiba mereka tuh tercetus gitu. Justru aku mau dong kerja di Warcil. Nah aku kan awalnya bingung, iya anak kecil kan belum waktunya kerja gitu. Nggak apa-apa, aku ini ikutan jaga. Ya udah akhirnya mereka di sini ya paling ketika emang mau bantu tuh hal-hal yang ringan kayak misalnya ikutan konten gitu. Jadi kadang skrip kontennya itu dari mereka gitu. FYI, Bos, karena Kak Lita basicnya tuh kuliah di bidang pendidikan dan concern banget sama kurikulum yang berlaku di Indonesia, jadi Kak Lita nggak mau sembarangan mengiyakan keinginan para bocil ini, Bos. Kak Lita sampai mengkaji ulang soal boleh atau enggaknya dan bahkan sampai udah didatengin langsung sama dinas terkait loh biar nggak salah langkah. Alhamdulillah sih sejauh ini kita karena orang tuanya tuh mostly tetangga sama dari ponakan-ponakan aku juga, jadi pastinya kita selalu izin sih, kita chat di WhatsApp kayak gitu-gitu, dan orang tuanya juga kadang suka nge-share juga atau suka komen kayak gitu buat dukungan yang nggak pernah kita rencanakan, tapi itu akhirnya ekosistem yang terbentuk sendiri gitu. Masih ada lagi, Bos. Warung yang letaknya ada di tengah-tengah pemukiman penduduk ini nggak cuma jual produk, tapi ada jasa foto juga loh. Lucu banget ya, Bos. Kak Lita benar-benar memanfaatkan tiap ruang yang ada. Foto booth kelas rumahan kayak gini udah jelas harganya bisa lebih murah tuh, Bos. Bos, di sini juga ada foto booth lah. Harganya aja cuma 5.000 per orang. Udah termasuk biaya cetaknya juga ya. Serunya, tema foto booth di sini selalu ganti tiap bulannya loh, Bos. Bisnis yang udah jalan dari tahun 2016 ini ternyata awalnya cuma iseng-isengnya Kak Lita yang memanfaatkan limbah percetakan dari gudang milik orang tuanya tuh. Saat kuliah tuh yang awalnya dari tugas kuliah, aku jadi berpikir, oh ini teknologi pendidikan tuh di Indonesia ini belum banyak orang tua dan dunia pendidikan yang aware gitu. Dari sanalah aku tuh memutuskan untuk serius sama dunia perbocilan ini sama dunia pendidikan ini gitu. Jadi hubungannya tuh tentu erat banget karena pop up kit sendiri yang lagi aku bikin ini juga dari skripsi aku gitu.
Melihat teman-teman dan orang sekelilingnya yang tertarik dengan hasil karyanya, bikin Kak Lita seriusin kreativitasnya ini jadi cuan di tahun 2017. Meski cuma jualan mainan bocil kayak gini, tapi cuannya nggak main-main, bos. Dalam sebulan bisa laku sampai 5.000 paket pop-up loh. Eits, tapi ingat, itu baru produk pop-up aja, bos. Belum termasuk produk atau jasa lainnya yang nggak kalah banjir orderan. Akhirnya kita di Bocil ini sebagai induknya kayak bikin anak-anak perusahaannya gitu. Ada Bocil Planner, ada Bocil Gift, terus ada Warcil sendiri, Instagram yang Bocil Planner ya tentang event kids. Jadi itu mostly yang order pastinya orang tua gitu atau guru misalnya buat acara sekolah gitu. Kalau misalnya di Bocil Gift itu kayak misalnya kerabat atau orang-orang yang butuh hadiah atau corporate yang butuh kayak misalnya merchandise yang di custom logo perusahaan mereka gitu. Variatifnya tuh akhirnya sejauh itu sih, jadi customernya akhirnya berwarna. Sadar para bocil sekarang udah mulai melek dunia digital? Kak Lita dan tim gak mau sembarangan bikin konten di media sosial untuk promosiin produk-produknya tuh. Setiap bahasa yang disampaikan dibuat seringan mungkin. Dan sering banget isinya tuh edukasi gitu, bos. Dari aku ada tipsnya nih buat kalian yang mau berusaha atau berwirausaha, pastinya kalian harus memulai langkah kecil-kecil tapi pasti. Terus jalanin dan konsisten karena itu adalah kunci untuk prosesnya biar hasilnya maksimal. Yang penting cuan, bos.